warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam, Ustadzah Salamah Eka Susanti MSI. Perkenalkan, nama saya Hayatul Kamaliyah, kelas 3B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah kami dengan tema demokrasi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Wellington, Vermont. Pada tahun 1889, ia diangkat menjadi profesor filsafat di Universitas Minnesota. John Dewey mengatakan bahwa begitu erat hubungannya antara pendidikan dan demokrasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Pendidikan demokratis merupakan upaya yang dilakukan penuh kesadaran membentuk kemampuan warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Menurut John Dewey, demokrasi bukan hanya sekedar kebebasan dalam melakukan tindakan, tetapi yang lebih diutamakan adalah kebebasan dalam kecerdasan, yaitu freedom of intelligence. Adapun ciri-ciri kelompok demokratis yaitu ada 5. Yang pertama, popular suffragans. Menurut John Dewey, kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dari demokrasi. Ia percaya bahwa masyarakat harus memiliki kontrol partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, freedom. Dalam terminologi John Dewey, freedom diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan tindakan di mana seseorang harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dalam melakukan tindakan demokratis yang cerdas. Yang ketiga yaitu equality. Dalam sistem demokrasi, prinsip equality menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok adalah setara. Yang keempat, individualisme. Dalam pandangan John Dewey, individualisme bukan berarti egoisme, tetapi pengembangan sosial dalam konteks sosial. Yang kelima, social responsibility, yaitu individualisme sosial yang berbeda dari egoisme dan ditandai oleh pemikiran independen dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pelaksanaan demokrasi pendidikan. Demokrasi yaitu perilaku saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Pelaksanaan demokrasi pendidikan yaitu untuk membangun paradigma baru pendidikan, organisasi dan metode pembelajaran untuk menjadikan manusia yang berkualitas dalam menghadapi perubahan masyarakat global. Tujuan dari pelaksanaan demokrasi yaitu untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang dimaksud inklusif yaitu sikap yang terbuka untuk menerima dan mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat. Penerapan pelaksanaan demokrasi pendidikan adalah dengan membangun paradigma
makna sebagai alternatif pendidikan yang ideal, yakni bagaimana membangun paradigma baru, pendidikan organisasi, metode, dan pembelajaran untuk dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat global yang begitu cepat, sehingga pendidikan Islam tidak hanya melayani dunia modern, akan tetapi mempunyai masyarakat modern. Dalam menghadapi masyarakat, yakni ada dua. Yang pertama yaitu pendidikan integralistik, di mana pendidikan integralistik itu menekankan pengembangan individu secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang seimbang dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Misalnya, sistem pendidikan yang menggabungkan akademik, keterampilan hidup, dan nilai moral. Sebaliknya, pendidikan individualistik itu berfokus pada kebutuhan, minat, dan potensi dalam setiap individu. Jadi pendekatan ini menekankan kebebasan belajar, pengembangan kreativitas, dan pemberdayaan individu. Seringkali metode-metode pembelajaran yang manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat global yang begitu cepat, sehingga pendidikan Islam tidak hanya melayani dunia modern, akan tetapi mempunyai masyarakat modern. Dalam menghadapi masyarakat, yakni ada dua. Yang pertama yaitu pendidikan integralistik, di mana pendidikan integralistik itu menekankan pengembangan individu secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang seimbang dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Misalnya, sistem pendidikan yang menggabungkan akademik, keterampilan hidup, dan nilai moral. Sebaliknya, pendidikan individualistik itu berfokus pada kebutuhan, minat, dan potensi dalam setiap individu. Jadi pendekatan ini menekankan kebebasan belajar, pengembangan kreativitas, dan pemberdayaan individu. Seringkali metode-metode pembelajaran yang personal dan fleksibel. Jadi keduanya dapat saling melengkapi apabila diterapkan secara harmonis, mengintegrasikan pengembangan individu dalam konteks komunitas. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting dan dapat memperkuat hubungan masyarakat dan sekolah. Bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, akan tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari lingkungan sekitar. Dengan perkembangan zaman, sebab kondisi masyarakat modern dan global sekarang ini bersifat pragmatis dalam hal aspirasi dan harapan terhadap pendidikan, apapun pelaksanaan atau penerapan model demokrasi pendidikan Islam yang ditawarkan pada dasarnya harus berfungsi. Yang ketiga itu dasar-dasar demokrasi pendidikan menurut Islam. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti masyarakat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dasar demokrasi pendidikan secara umum di mana setiap warga negara berhak memperoleh hak yang seluas-luasnya dalam menikmati hak pendidikan. Islam memberikan kebebasan kepada anak didik untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya
untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Anak didik tersebut dipandang sebagai objek yang akan dicapai dari tujuan pendidikan, sebab dalam proses pendidikan yang terlibat langsung ialah anak didik itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan akan tercapai apabila pendidik memberikan porsi yang seimbang dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik tersebut. John Dewey berpendapat bahwa pernyataan bukanlah berasal dari Tuhan, akan tetapi penemuan yang dilakukan manusia melalui hubungan sosial dalam masyarakat yang demokratis. Berdasarkan perspektif Islam, konsep John Dewey itu dikritisi bahwasanya konsep kebenaran yang diusungnya mengabaikan firman Allah. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan arti kebenaran dalam dua hal. Yang pertama yaitu menjelaskan makna kebenaran, yaitu berarti sesuatu yang jelas, artinya pembenaran terhadap realitas. Makna yang kedua itu kata benar. Kata benar lawan kata dari kata benar yaitu kata batil atau kesesatan. Maka konsep yang dikemukakan oleh John Dewey jelas bertentangan dengan ajaran Islam karena meletakkan kebenaran mutlak pada pengalaman manusia, sementara Islam dengan tegas mengajarkan bahwa kebenaran mutlak adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Maka mencerminkan bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan yang dimana Islam tidak membedakan dalam hak kewajiban dan hak menuntut ilmu pendidikan, yaitu untuk disebarluaskan di lingkungan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Adapun kaitannya dengan demokrasi pendidikan, ada beberapa tata krama dalam pelaksanaan demokrasi tersebut, yaitu saling menghargai satu sama lain, penyampaian pengajaran harus menggunakan bahasa dan praktik yang berdasarkan kebaikan, perlakuan adil terhadap semua anak didik, serta tertanamnya pada jiwa pendidik dan juga anak didik akan taufik dan hidayah Allah. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Han, dimmer lah Han.